datang kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nias beserta tamu undangan dan seluruh Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir pada perayaan Natal dan syukuran Tahun Baru 2023 di lingkup Universitas Nias. Adapun tema kita pada hari ini yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang diambil dari nats Alkitab Matius 2 ayat 12b. Dan subtema melalui perayaan Natal 2022 dan syukuran Tahun Baru 2023, Sivitas Akademika Universitas Nias adaptif menghadapi era transformasi menuju Smart Education. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, mensyukuri karya terbesar Tuhan Yesus Kristus yang rela menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, terus mengingatkan kebersamaan dan rasa kecintaan di antara saudara seiman. Yang ketiga, mengabarkan sukacita Natal tiap tamu undangan terkhusus Sivitas Akademika Non-Kristen. Kau baik Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dalam kudus sunyi senyap dunia. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita menyambut Hari yang datang ke dalam dunia. Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak berjalan dengan kegelapan, melainkan beroleh terang terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak hidup tenang.
Pembacaan riwayat kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku telah memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakannya gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan riwayat kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber hikmat yang telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam menuntun Universitas Nias
menjalani aktivitas baik di semester yang lalu dan memulai di aktivitas di tahun baru ini. Karena itu Tuhan, dalam ucapan syukur karena pemeliharaan dan kemurahan-Mu itu, kami merindukan firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami sehingga kami boleh merenungkan dan boleh menuntun hidup kami menjalani tahun 2023 ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melalui perayaan Natal dan syukuran tahun baru ini, semoga kebersamaan, keakraban, dan ketentraman bisa kita wujudkan guna membawa kemajuan dan perubahan di Universitas Nias dan juga di Pulau Nias tercinta ini. Maka dengan hati yang damai, mari kita rayakan Natal. Sebab Natal menjadi tanda hadirnya Sang Kedamaian dalam hati, dalam relasi sosial, dan dalam karya kita. Tahun 2023 merupakan tahun yang telah dijanjikan Tuhan. Yakinlah bahwa pertama, di dalam Lukas 1 ayat 37, Tuhan berjanji kepada kita di tahun 2023 bahwa yang mustahil menjadi mungkin. Kita syukuri itu, kita bisa sampai pada tahun 2023 ini. Apapun yang terjadi, satu tahun yang kita lewati, suka duka telah kita lewati di tahun 2022, itu harus kita syukuri. Tentu sekali lagi kami mengajak kita semua, Bapak Ibu, terlebih-lebih kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marinus Gea yang selalu mendampingi dan mendukung untuk perkembangan Universitas Nias ini bersama-sama dengan Pak Bupati. Melalui perayaan Natal, tentu kita dulu patut mengucap syukur. Itu yang paling penting dari makna Natal yang kita lakukan itu. Atas pertolongan Tuhan kepada kita diberi berkat dan hikmat sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita yang terbaik untuk bangsa dan negara. Di Nias ini begitu banyak anak-anak Nias yang rindu untuk mau kuliah dan rindu untuk mau sekolah. Tapi tanda petik sekali lagi, karena keterbatasan dari berbagai hal. Tidak saja hanya karena uang kuliah, tetapi hal pendukungnya juga selalu terbatas. Semua tadi sudah membicarakan soal bagaimana Natal, kehadiran kabar baik di bumi. Saya ingin bertanya kepada kita semua, juga adik-adik mahasiswa, yang saya ingin tanya, di mana letak sorga itu? Kalau kita tidak mengerti di mana itu sorga, apa itu sorga, bagaimana kita bisa mengatakan saya percaya bahwa akan saya ke sorga nanti? Kalau tadi saya balik, sekarang kalian tidak bisa menjawab apa nama sorga. Sekarang saya tanya apa nama neraka? Tidak ada yang berani menjawab atau memang tidak mengerti. Lalu pertanyaan berikutnya, di Unias ada sorga dan ada neraka atau tidak ada dua-duanya? Ada dua-duanya. Subtema Natal kita hari ini, melalui perayaan Natal 2022 dan syukuran tahun baru 2023, Civitas Akademika Universitas Nias adaptif menghadapi era transformasi menuju smart education. Bagaimana kita bisa melakukan adaptasi terhadap era transformasi menuju smart education kalau kita tidak mengerti apa itu smart education? Kalau kita melakukan sesuatu tapi kita tidak memahami substansi apa yang kita sampaikan, apa yang kita mengerti, maka peta jalan yang kita lewati itu pasti berantakan. Semua yang saya sampaikan tadi semua akan menuju kepada sebuah cita-cita yang mulia, dan kita butuh kesepahaman bersama untuk bergandengan tangan, bergotong royong bersama, bersepakat maju bersama. Itulah surga kita. Bapak Ibu dosen terlihat tadi bahwa merasa sudah punya skill.
sehingga tidak mau mengimbangi apa yang disampaikan oleh mahasiswanya. Mahasiswa yang belum memiliki apa-apa dan memiliki kekosongan, dia berusaha untuk tahu dan merespon. Tahun 2017, 33% kemampuan di 2017 yang dibutuhkan di 2017 tidak dibutuhkan lagi di 2021. Perhatikan, 2017 ke 2021, 4 tahun. 33% yang dibutuhkan di 2017 tidak lagi di 2021. Lalu kemudian World Economic Forum memprediksi 40% pekerja akan membutuhkan skill baru di 2025. Kemudian sebanyak 71% perusahaan yang disurvei oleh lembaga riset Gartner berkata bahwa lebih dari 40% pekerja mereka membutuhkan skill baru. Nah, data-data tersebut menunjukkan kebanyakan orang akan butuh reskilling, melatih kembali, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang sudah punya skill harus mengupgrade diri. Dosen-dosen yang merasa sudah punya skill menjadi seorang dosen yang baik, pendidik yang baik, pengajar yang baik, public speakingnya bagus dalam mengajar, harus terus mengupgrade diri untuk menggunakan teknologi. Lalu yang belum punya skill, dilakukan upskill, diberikan skill kepada mereka, peningkatan skill yang mereka punya sekarang, untuk juga bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa menggunakan teknologi hari ini, menggunakan gadget yang ada di tangan Bapak Ibu, tidak untuk digunakan untuk bermedia sosial dan saling sindir menyindir. Perkembangan UNIAS dari tahapan 1 tahun yang sudah berlalu ini, kita bisa melihat bahwa ada yang berkembang baik menuju cita-cita yang kita tuju, dan juga sudah memasuki era transformasi, sudah juga menyesuaikan diri, sudah memulai, tapi akan terus kita mulai. Juga karena ada yang tidak memiliki kemampuan dan tidak mau, karena tidak mau mengupgrade diri, karena ketokohan kita tadi, ketokohan kita sebagai orang NIAS yang merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah tokoh, tidak menerima saran orang lain, sehingga tidak mau berkumpul dengan orang lain, juga menjadi bagian yang memundurkan kita. Berada nggak di UNIAS? Yang saya ceritakan ini adalah di UNIAS, yang membuat kita tidak kompak. Seringkali kita menggunakan ilmu yang kita miliki subjektif memandang orang lain. Kenapa? Karena kemampuan kita, kekurangan kita kemampuan kita masih sangat terbatas untuk mengikuti itu. Karena mahasiswa kita akan menjadi lebih profesional dan menjadi generasi emas seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu di 2045. Kalau mulai diberikan kepada mereka skill, disalurkan kepada mereka keahlian dari Bapak Ibu dosen. Tadi dalam tema kita ada pihak-pihak. Kabar baik datang, Mesias turun, itu adalah kabar baik untuk menyelamatkan dunia. Tapi Herodes juga muncul yang diam-diam mempengaruhi orang Majus. Harapan saya sebagai pengurus Yayasan Perguruan Tinggi NIAS, Herodes ini kita bunuh, jangan dia membunuh kabar baik. Kalau ada di antara teman yang kamu tidak setuju, tidak kompak, tidak mau,
tidak sepaham, berbeda pendapat itu adalah hal yang baik Bapak Ibu. Karena itu akan membangun kita bersama. Tetapi kamu jangan mengurangi rasa persaudaraanmu, rasa kekompakanmu, sehingga harus memprovokasi orang. Herodes itu memprovokasi orang Majus loh. Tahu nggak caranya dia? Dia diam-diam, dia cari ini orang Majus. Ternyata ada orang Majus yang tahu di mana itu kabar baik ada. Ada orang Majus yang tahu itu bahwa Yesus Mesias itu sudah lahir, yang akan menjadi raja. Lalu dia mencoba melihat dirinya. Ternyata bahwa dia seorang raja, sangat menyadari, sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga dia tidak mau menyaingi, tidak mampu menyaingi raja yang akan datang ini. Karena ketidakmampuannya, dia memprovokasi orang Majus. Hei orang Majus, nanti kalau kamu ketemu, kasih tahu saya. Karena ada niat yang tidak baik dalam hatinya. Kalau seperti itu, menurut adik-adik mahasiswa, sorga ada enggak di Unias? Ada? Neraka ada enggak? Sorga seperti apa yang ada di hatimu dan neraka seperti apa yang ada di hatimu? Lalu secara diam-diam mempengaruhi. Syukur kepada Tuhan, orang Majus yang memang diberikan penglihatan oleh Tuhan, dituntun oleh bintang dari Tuhan. Dia tetap fokus dan dia tetap mengarahkan pandangannya bahwa saya mau menuju tujuan untuk melihat kabar baik ini dan membawa kabar baik ini kembali. Dia mempersembahkan semua apa yang dia miliki, bukan menuntut apa yang aku dapatkan ketika aku sudah dapat kabar baik itu dan bertemu Yesus. Orang Majus itu sungguh mulia. Berapa banyak di Unias yang punya hati seperti orang Majus? Banyak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mari kita mengenai kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Universitas Nias ini, membangun manusia dan membangun masa depan. Apapun keadaan kita hari ini, kita tahu bahwa kita akan menuju masa depan yang lebih baik. Membangun daerah bukan membangun gedungnya saja, itu hanya pendukung, tapi harus membangun sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang unggul itu, kalau yang memberikan pelatihan, yang mengisinya itu berkualitas. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk terus memperbaiki dan terus mengupgrade, meningkatkan kualitas-kualitas kita. Terutama Bapak Ibu dosen yang ada di Unias hari ini. Delapan 588 429. Oke, lanjut.